Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Ayub pasal yang pertama. Demikian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak tuanku yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati.
Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dan hari-hari beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan dan seorang yang sangat saleh sampai Tuhan memujinya. Hidupnya dalam keadaan aman, nyaman, penuh dengan berkat Tuhan sehingga tidak pernah kekurangan. Namun hal itu tidak membuat Ayub lupa pada Tuhan, tetapi justru sangat rendah hati dan takut akan Tuhan. Ia terus belajar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayub tetaplah manusia biasa yang menjalani hidup dengan baik atau lancar, tetapi juga bisa mengalami pergumulan atau persoalan. Contoh dari kisah yang kita baca tadi, dia pun mengalami bencana atau penderitaan yang membuat hatinya sangat sedih dan berduka cita, yaitu ketika dia kehilangan hartanya, bahkan semua anak-anaknya mati dalam waktu bersamaan. Ia tidak hanya kehilangan harta, namun juga semua anak-anak yang dikasihinya. Tentu hal itu sangatlah berat bagi Ayub. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kesedihan dan duka yang mendalam ditampakkan oleh Ayub dalam sikapnya di ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, itu melepaskan jubahnya, ya pakaian kebesarannya, dan mencukur kepalanya sehingga rambut di kepalanya tidak ada lagi. Kemudian dia bersujud dan menyembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub sangat berduka. Dia sekali lagi juga manusia biasa yang jika mengalami kehilangan, apalagi orang-orang yang dikasihi, itu sangat membuat hatinya bersedih. Namun di tengah kesedihan dan kedukaan yang mendalam itu, ia berdoa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari doa Ayub ini tampak sekali bagaimana Ayub sungguh-sungguh mengakui otoritas tertinggi dalam hidupnya ada pada Tuhan, bukan pada dirinya sebagai manusia. Ia menyadari betul sebagai manusia ia bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia diizinkan untuk menghadapi pergumulan yang berat, yang hebat menimpa dirinya, ia tetap berdoa dan mengakui Tuhan sebagai yang punya otoritas atas hidupnya. Dalam hal inilah Ayub disebutkan tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang
ada sebutan strawberry generation, yaitu angkatan yang lembek, yang tidak berani atau tidak kuat menghadapi tantangan, pergumulan hidup. Oleh karena itu tidak heran di masa kini banyak orang ketika kehilangan harta benda, apalagi kehilangan orang-orang yang dikasihi, tidak kuat menghadapi kesedihan, sehingga mereka berputus asa, bahkan mencari cara-cara untuk berbuat yang tidak benar, bahkan yang paling memprihatinkan, menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya pembelajaran dari Ayub ini menolong kita memiliki pemahaman yang benar bahwa otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai segalanya atas hidup kita. Sehingga di saat sedih, bergumul sekalipun, kita tidak menyerah. Kita terus berdoa dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami sadar kami manusia yang terbatas, yang kadang rentan dalam menghadapi masalah, pergumulan, tantangan hidup, bahkan kehilangan demi kehilangan. Ajarkan kepada kami untuk terus mengakui Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi, karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.